Pedukuhan Ngelurah adalah sebuah titik kecil di peta, terpencil di kaki Bukit Kapur yang menyimpan banyak cerita kelam. Bukan hanya tentang tanahnya yang keras, melainkan juga tentang hati manusianya yang terkadang lebih keras dan gelap. Di sanalah kita menemukan keluarga Pak Karta dan Bu Minah. Hidup sederhana dengan putri tunggal mereka. Putri tunggal mereka bernama Dewi. Dia memiliki wajah yang elok seolah mewarisi senja dari langit Ngelurah. Dewi bukan hanya cantik, ia juga cerdas dan cekatan. Dia menjadi primadona di mata pemuda desa. Namun kecantikan Dewi membawa petaka. Pesonanya justru memicu bara dendam. Dendam itu membara di hati Rahayu, gadis lain di pedukuhan itu. Rahayu selalu merasa kalah oleh Dewi. Kalah dari segi rupa, kalah pandai, kalah dalam segala hal. Puncaknya adalah ketika Joko, pemuda yang sudah lama diincar Rahayu, secara terang-terangan melamar Dewi. Hati Rahayu hancur, berubah menjadi arang yang penuh kebencian. Rasa cemburu yang mengakar perlahan-lahan menggerogoti jiwanya, hingga ia terjerumus ke dalam lubang hitam kesyirikan, mencari cara paling keji untuk menghancurkan Dewi. Ia datang ke dukun paling ditakuti di daerah itu, Mbah Jarwo, seorang tua renta dengan mata buta dan aura kematian yang menyelimutinya. "Aku ingin Dewi hancur, Mbah. Sekarat, tapi tak mati. Menderita seumur hidupnya." Suara Rahayu bergetar, namun tatapannya penuh tekad membara. Mbah Jarwo tersenyum tipis, memperlihatkan gusi ompongnya. "Ada 7 lubang jarum, Duk. Setiap jarum punya nyawa, setiap tusukan punya cerita." Setelah ritual dengan Mbah Jarwo, suasana di pedukuhan Ngelurah perlahan berubah. Sebuah aura aneh mulai menyelimuti, terutama di sekitar rumah Dewi. Awalnya itu hanya pertanda kecil, hewan-hewan peliharaan Pak Karta, ayam-ayam yang biasanya lincah tiba-tiba lesu, bulunya rontok, dan mati secara misterius satu persatu. Pohon mangga di depan rumahnya yang biasanya lebat buahnya mendadak layu dan kering. Dewi sendiri mulai merasakan keanehan. Ia sering merasa lehernya kaku, diikuti migrain parah yang tak kunjung sembuh. Pada malam hari, ia kerap terbangun dari tidur karena mendengar suara bisikan-bisikan aneh yang memanggil namanya, berdesir dari sudut gelap kamar. Suara itu terkadang seperti tawa cekikikan perempuan, terkadang seperti erangan kesakitan yang memilukan. Ia mulai merasa selalu diawasi, bahkan saat sendiri di dalam rumah. Suatu pagi, ia menemukan segenggam tanah kuburan bercampur rambut kusut di halaman belakang rumahnya, tepat di bawah jendela kamarnya. Ketakutan Dewi mulai merayap. Melihat kondisi putrinya yang semakin memburuk, Pak Karta dan Bu Minah mulai khawatir. Mereka membawa Dewi ke mantri desa, namun tidak ada diagnosis medis yang jelas. Dewi hanya diberi obat pereda nyeri yang tak banyak membantu. Mbah Karta, tetua desa yang dihormati, dengan pandangannya menatap tajam, hanya bisa menggelengkan kepala. Ada yang tidak beres, Karta. Ada energi kotor yang bermain di sini. Mbah Jarwo memulai ritualnya di sebuah bilik sempit yang dipenuhi asap kemenyan pekat dan tengkorak hewan. Ia menancapkan jarum pertama ke sebuah boneka jerami yang telah diberi rambut dan pakaian milik Dewi. Tusukan pertama, jarum di ubun-ubun. Dewi mulai mengalami halusinasi parah. Ia melihat bayangan-bayangan hitam melintas cepat, mendengar suara-suara aneh di siang bolong, dan seringkali merasakan sakit kepala tak tertahankan, seolah otaknya diremas. Ia mulai berbicara sendiri, tertawa atau menangis tanpa sebab, seolah jiwanya terpecah, ingatannya seringkali kosong, dan ia menjadi sangat paranoid. Mencurigai semua orang di sekitarnya, matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Tusukan kedua, jarum di tenggorokan. Suara Dewi menghilang, ia tak lagi bisa berbicara, hanya bisa mengeluarkan erangan-erangan serak. Tenggorokannya berasa tercekat, seolah ada sesuatu yang mengganjal. Ini memisahkan Dewi dari dunia luar, membuatnya semakin terisolasi dalam kengeriannya sendiri.
Orang-orang desa mulai menjauh, takut akan kondisinya yang misterius. Tusukan ketiga, jarum di dada. Jantung Dewi mulai berdetak tak beraturan. Terkadang sangat cepat, terkadang sangat lambat. Membuatnya seringkali sesak napas dan pingsan. Emosinya menjadi sangat tidak stabil. Ia menangis tanpa henti, lalu tiba-tiba tertawa histeris, lalu marah tanpa alasan. Di malam hari ia seringkali terbangun dengan perasaan cemas yang mencekik, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas dadanya. Tusukan keempat, jarum di perut. Dewi tidak bisa lagi makan dan minum. Setiap kali ia mencoba, perutnya akan bergejolak hebat, muntah darah bercampur cairan hitam. Tubuhnya mulai kurus kering, kulitnya pucat pasi dan matanya cekung. Tenaganya habis, ia hanya bisa terbaring lemah di tempat tidur. Napasnya terengah-engah, bau busuk mulai keluar dari tubuhnya, meskipun ia setiap hari selalu dibersihkan. Tusukan kelima, jarum di pergelangan tangan. Tangan Dewi mulai kaku dan membiru. Ia tidak bisa lagi menggerakkan jari-jarinya, apalagi tangannya. Perlahan, kekakuan itu menyebar ke seluruh lengannya. Ia tidak bisa lagi merespon sentuhan, dan tubuhnya mulai terasa seperti kayu, dingin tak bernyawa. Tusukan keenam, jarum di pergelangan kaki. Sama seperti tangannya, kaki Dewi pun mulai kaku dan membiru. Ia tidak bisa lagi berdiri atau berjalan. Tubuhnya kini lumpuh sepenuhnya, teronggok tak berdaya di tempat tidur. Setiap gerakan kecil menimbulkan rasa sakit yang luar biasa, seolah jarum-jarum menusuk dari dalam. Harapannya untuk sembuh perlahan-lahan padam. Tusukan ketujuh, jarum di pusar. Tusukan terakhir ini adalah yang paling kejam. Tubuh Dewi kejang-kejang hebat. Ia muntah darah hitam dan serpihan kulit. Matanya melotot, pandangannya kosong. Seluruh tubuhnya dipenuhi bercak-bercak hitam menyerupai lubang bekas tusukan jarum yang mengeluarkan nanah dan bau busuk. Napasnya putus-putus. Kematian sudah di depan mata. Namun, Mbah Jarwo telah berjanji. Ia akan sekarat, tapi tak mati. Dewi terperangkap dalam batas tipis antara hidup dan mati, merasakan setiap detik penderitaan. Keluarga Pak Karta dilanda keputusasaan. Mereka sudah mencoba segala cara, dukun lokal, paranormal, bahkan ustaz dari kota. Namun tak ada yang sanggup menembus kekuatan santet yang begitu kuat. Kondisi Dewi semakin mengganaskan. Tubuhnya kini hanya tulang berbalut kulit yang membusuk. Namun ia masih bernapas, merintih dalam kebisuan. Di tengah kegelapan, muncul secercah harapan. Seorang kiai sepuh dari desa seberang, Kiai Hasan, yang terkenal dengan kesaktiannya menolak bayaran dan keberaniannya melawan ilmu hitam. Bersedia membantu, ia datang ke rumah Dewi, merasakan aura gelap yang begitu pekat. Kiai Hasan segera mengetahui bahwa ini adalah santet 7 lubang jarum. Sebuah santet yang sangat mematikan. Santet ini bukan ingin membunuh, melainkan menyiksa jiwa hingga raga hancur lebur, ujarnya dengan suara berat. Kiai Hasan memulai ritual penyembuhan. Ruangan itu dipenuhi doa-doa yang menggetarkan. Ia mulai menarik energi negatif dari tubuh Dewi. Pada setiap tarikan, tubuh Dewi akan kejang-kejang dan menjerit kesakitan, seolah ada sesuatu yang ditarik paksa dari dalam dirinya. Dari tubuhnya, Kiai Hasan berhasil menarik satu persatu jarum goib itu, yang sebenarnya adalah gumpalan energi hitam yang berwujud menjadi jarum. Setiap jarum yang berhasil ditarik, tubuh Dewi akan sedikit rileks, namun luka-luka gaibnya begitu dalam. Selama proses penyembuhan, Mbah Jarwo dan Rahayu tidak tinggal diam. Mereka mengirimkan serangan balik yang brutal. Kiai Hasan harus bertarung melawan wujud-wujud gaib yang menyeramkan, bayangan hitam, tawa melengking, hingga penampakan Mbah Jarwo dengan mata merah menyala yang mencoba menghentikannya. Rumah Pak Karta bergetar, angin kencang berhembus di dalam ruangan, dan benda-benda berjatuhan. Pertarungan gaib itu berlangsung semalaman suntuk. Dengan kekuatan spiritualnya, Kiai Hasan berhasil mencabut ke-6 jarum gaib. Tubuh Dewi perlahan menunjukkan tanda-tanda perbaikan, meskipun itu sangat lambat. Namun jarum ke-7 di pusar adalah yang paling sulit.
karena itu adalah pusat kehidupan sekaligus ikatan dengan santetnya. Mbak Jarwo telah mengikat jarum terakhir ini dengan nyawanya sendiri. Kiai Hasan akhirnya berhasil mencabut jarum ketujuh. Namun kekuatan santet itu tidak lenyap begitu saja. Ia berbalik mencari inangnya. Mbah Jarwo yang sedang tertawa puas di biliknya tiba-tiba kejang-kejang. Tubuhnya bergetar hebat, matanya melotot dan ia memuntahkan darah hitam yang berbau busuk. Di tubuhnya muncul 7 lubang hitam yang menghitam, persis seperti efek santetnya. Mbah Jarwo tewas mengganaskan dengan wajah membiru dan tubuh yang perlahan mengering seperti mumi. Kematiannya begitu cepat, begitu brutal, sebagai balasan atas kejahatannya. Lalu bagaimana dengan Rahayu? Ia awalnya bahagia melihat Dewi menderita, kini dilanda ketakutan yang luar biasa saat mengetahui Mbak Jarwo tewas. Santet yang ia pesan kini menjadi bumerang. Rahayu mulai dihantui. Bayangan Mbah Jarwo dengan mata merah menyala terus mengikutinya. Ia mendengar bisikan-bisikan mengerikan yang menyuruhnya melakukan hal-hal gila. Rahayu menjadi gila, berteriak-teriak di malam hari, dan akhirnya ditemukan tewas gantung diri di pohon mangga depan rumah Dewi. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan seluruh tubuhnya terdapat bercak-bercak hitam yang tak dijelaskan. Dewi membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih, bukan hanya fisik tetapi juga jiwanya. Ia tidak pernah kembali sepenuhnya seperti Dewi yang dulu. Ingatan akan penderitaannya, halusinasi-halusinasi yang menghantuinya, meninggalkan trauma yang mendalam. Ia memang selamat dari kematian, namun hidupnya tak lagi sama. Ia bisa berbicara, makan, dan bergerak, tetapi sorot matanya menyimpan kegelapan yang tak akan pernah hilang.